Pemirsa, penyanyi Rosa akan mengembalikan uang dari robot DNA Pro yang digunakan sebagai honor menyanyi pada acara akhir tahun lalu. Rosa juga mengaku tidak kenal dan tidak punya hubungan dengan DNA Pro. Penyanyi Rosa diperiksa selama hampir 3 jam di Bareskrim Polri terkait keterlibatannya dalam dugaan kasus aliran dana investasi bodong DNA Pro. Rosa mengaku dirinya hanya menjadi pengisi acara kegiatan DNA Pro di Bali pada akhir tahun lalu. Dia juga akan bersikap kooperatif dan siap kembalikan honor manggung dari DNA Pro ke Bareskrim. Iya, itu keterkaitan karena saya ditanyain keterkaitannya apa. Keterkaitannya apa? Saya bilang bahwa saya menyanyi untuk sebuah acara yang kemudian diketahui namanya DNA Pro. Terus udah gitu jadi cuman 1 kali nyanyi di acaranya itu aja. Ada berapa pertanyaan? Waduh, nggak ngitung. Iya, kalau ada yang memang harus dikembalikan, saya juga akan mengembalikan sejumlah yang harus dikembalikan. Ada deh. Ada lah. Oh iya, ditanyakan. Selain Rosa, Bareskrim juga memeriksa sejumlah publik figur yang diduga terlibat kasus ini. Di antaranya yaitu musisi DJ Una, Yosi Project Pop hingga aktor Billy Syahputra. Dari Jakarta, Yujelita Yulia Lorena Maria Oktober, iNews melaporkan. Informasi lainnya, massa mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat kemarin kembali berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Merdeka Barat dan juga di depan gedung DPR MPR. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan, diantaranya menolak Presiden 3 periode dan menuntut pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia kemarin kembali turun ke jalan. Semula aksi bertujuan ke Istana Negara, namun karena diblokade polisi, aksi orasi hanya bisa dilakukan di kawasan Patung Kuda Merdeka Barat. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Ketegangan sempat terjadi saat polisi menangkap 1 orang mahasiswa yang dianggap sebagai provokator. Sementara itu di depan gedung DPR MPR, unjuk rasa didominasi massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Selain menuntut penurunan harga BBM, LPG, listrik, dan sembako, massa buruh juga menuntut DPR membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah beberapa saat orasi, perwakilan buruh dan mahasiswa ditemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko. Kami berharap baik DPR maupun pemerintah dalam melahir berbagai macam regulasi seharusnya memang melibatkan partisipasi publik. Sehingga ketika regulasi ini sudah diketuk palu tidak menjadi polemik. Problemnya hari ini adalah regulasi seringkali tidak melibatkan partisipasi publik. Yang dilakukan oleh pemerintah atau regulasi yang dilahirkan adalah hanya sosialisasi, berbeda sosialisasi dengan partisipasi publik gitu. Ini kan soal Omnibus Law. Nah, kita membuka ruang nanti kepada kawan-kawan untuk selalu berkomunikasi karena kita juga belum tahu ini nanti Omnibus Law-nya akan diapakan di DPR gitu. Seluruh pengunjuk rasa berharap agar pemerintah dan DPR dapat mengambil langkah nyata atas tuntutan yang mereka sampaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Minibus tertabrak KRL komuter lain di perlintasan kereta Rawageni Depok Rabu lalu berbuntut panjang. PT KAI akan menuntut sopir minibus karena kecerobohan yang menyebabkan gangguan perjalanan kereta api. Tabrakan antara kereta api dengan sebuah mobil di perlintasan Rawageni, Depok, Jawa Barat menyebabkan kerusakan pagar pembatas sepanjang rel kereta. Agar kejadian serupa tak terulang lagi, PT KAI menutup perlintasan kereta api Rawageni. Bukan itu saja, PT KAI juga akan menuntut sopir mobil karena tidak mendahulukan perjalanan kereta api sehingga menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan dan rusaknya sarana.
Sementara itu, sopir minibus Ahmad Yasin membantah tuduhan dan mengaku tidak bersalah. Yasin melintas ke arah pintu perlintasan terbuka. Nggak ada palang pintu yang turun. Saya tuh udah sempat lewat beberapa meter gitu kan. Saya putar balik karena mengikuti arah map kan. Begitu saya balik, ya kan palang pintu tuh memang terbuka. Kecelakaan pada Rabu pagi menyebabkan kerusakan fasilitas kereta api dan gangguan perjalanan kereta api Bogor-Jakarta. Akibatnya sejumlah penumpang terlantar. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, 10 hari menjelang Lebaran, tiket bus di sejumlah terminal di Bali dan juga Medan mulai habis terjual. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket dan juga mahalnya harga yang ditawarkan saat mendekati Lebaran. Salah satu perusahaan bus antar kota antar provinsi di kawasan Cokro Aminoto, Ubung Kaja, Denpasar, Bali mulai ramai didatangi pemudik. Kurang dari 2 pekan jelang Lebaran, warga sudah mulai mudik ke kampung halaman masing-masing. Mereka sudah memesan tiket dari sebelum Ramadan. Tiket keberangkatan dengan tujuan sejumlah daerah di Jawa Tengah pada puncak arus mudik yakni 27 hingga 30 April 2022 telah habis terjual. Pemudik takut akan kehabisan tiket dan khawatir harga tiket yang kian mahal mendekati hari raya. Ya sulit, Mas. Sulitnya apa? Penuh, tanggal itu penuh, tanggal itu penuh. Makanya dulu berangkat. Diduluin berangkatnya. Stabil sih, baru naik 50.000. Oh, biasanya berapa? 300. Sekarang? 350. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, pemerintah setempat menyelenggarakan mudik gratis. Keberangkatan mudik gratis ini terbagi dalam 3 hari dan melayani 4 rute. Ratusan warga pun sangat antusias adanya program ini. 2 hari dibuka mudik gratis, lebih dari 900 warga sudah mendaftar. Para pemudik didominasi oleh golongan buruh, pekerja, mahasiswa, dan pelajar. Besok dirapatkan lagi dengan pihak pimpinan di kantor kota. Kalian mengevaluasi dengan rentang waktu yang kita tentukan untuk pendaftarannya, sementara baru 2 hari sudah 900 orang di dalam Sumatera Utara. Keberangkatan pertama mudik gratis yaitu pada tanggal 29 April mendatang di lapangan Merdeka Medan dan menyusul pada tanggal 30 April dan 1 Mei. Para pemudik harus menyertakan kartu tanda penduduk saat mendaftar dan menentukan tujuan serta tanggal keberangkatan. Rute yang disediakan adalah Kota Medan, tujuan Sibuhuan, Mandailing Natal, Panyabungan, dan Pak Barat. Dari Denpasar, Bali, dan Medan, Sumatera Utara, Indira Ari dan Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Mari kita pantau bersama pemirsa bagaimana suasana arus mudik di 10 hari jelang Lebaran ini. Kita bergabung dengan rekan Mahathir Muhammad di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan juga ada Lika Apriliani di Stasiun Pasar Senen, serta Yola Duyanti di Terminal Kampung Rambutan. Kita ke Mahathir terlebih dahulu. Selamat siang Mahathir, apakah di sana sudah terlihat lonjakan arus mudik Lebaran? Ya, selamat siang Wilson dan Deta. Untuk lonjakan penumpang di arus mudik Lebaran 2022 ini memang belum terjadi pada hari ini. Walaupun memang sebenarnya dari PT Angkasa Pura II sudah memulai periode arus mudik 2022 ini pada hari ini, 3 hari lebih awal. Prediksinya memang akan dimulai pada tanggal 28 hingga 30 April 2022, di mana di tanggal tersebut satu harinya terdapat kurang lebih dari 140 hingga 160 penumpang. Yang biasanya kalau di hari-hari biasa ini biasanya 80.000 saja, namun kalau di nanti tanggal 28 hingga tanggal 30 ini kurang lebih dari 140 hingga 160.000 penumpang per harinya untuk di puncak arus mudiknya. Jadi kalau di belakang ini di layar kaca Anda ini masih antrian normal seperti hari-hari biasa, itu 80.000 penumpang. Dan juga survei yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura bersama juga dengan Kementerian Perhubungan, survei sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 9,6 juta masyarakat akan menggunakan transportasi udara untuk mudik. Dan sebanyak 65% ini nantinya akan menggunakan jalur di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sesuai perhitungan dari PT Angkasa Pura, diprediksikan kurang lebih akan ada 6 juta penumpang
yang akan berpergian menggunakan jalur udara. Dan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut pastinya dari PT Angkasa Pura akan melakukan beberapa antisipasi. Yang pertama adalah membuka Terminal 1A dan 1B, karena posisinya sekarang Terminal 1 ini adalah posisi standby, jadi bisa dibuka apabila Terminal 2 dan 3 sudah melebihi dari kapasitas. Yang kedua adalah dari beberapa maskapai ini mempunyai website, jadi untuk para calon penumpang nantinya untuk mencari informasi lebih lanjut bisa membuka website sesuai dengan maskapai penerbangannya. Yang ketiga adalah ada sudah beberapa posko-posko informasi nanti bisa ditanyakan di beberapa bandara, khususnya di Terminal 2 dan juga Terminal 3 untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan yang keempat, untuk para penumpang nantinya yang akan menggunakan transportasi udara harus memberitahuan kepada para petugas apabila memang ada situasi-situasi tertentu seperti sakit, ada juga kesehatan tertentu atau sedang ada ibu hamil, bisa memberikan informasi kepada para petugas. Dan yang terakhir adalah kalau bisa sebenarnya dari Kementerian Perhubungan menghimbau kepada seluruh masyarakat jangan vaksin saat keberangkatan, karena pastinya ada beberapa kesehatan yang pastinya berbeda ya, karena setelah divaksin mungkin ada yang kurang enak badan, ada yang masih sehat-sehat saja, jadi jangan vaksin sebelum atau saat keberangkatan. Dan Wilson juga Deta, selain di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ada rekan kami di Stasiun Senen Jakarta, yaitu Lika Apriliani akan melaporkan kepada Lika, bagaimana kondisi di Stasiun Senen, apakah terjadi lonjakan pada hari ini? Ya, terima kasih Mahathir. Jika di Bandara Soekarno-Hatta masih terbilang cukup normal, ini berbanding terbalik di Stasiun Pasar Senen, di mana PT KAI mencatat keberangkatan yang ada di Stasiun Pasar Senen pada hari ini sebanyak 9.300 penumpang. Angka tersebut meningkat dibandingkan data kemarin, yaitu hanya sekitar 4.948 penumpang yang meninggalkan ibu kota melalui Stasiun Pasar Senen ini. Dengan destinasi favorit ini masih di Malang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Cirebon dan juga Bandung. Dan adapun tanggal-tanggal yang telah dipilih paling banyak oleh para calon penumpang yaitu dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 dengan ketersediaan tiket sudah mencapai 95%. Namun Kepala Humas PT KAI Daob 1 Eva Khairunisa menyampaikan bahwa tiket masih tersedia, namun calon penumpang harus memilih tanggal alternatif selain dari tanggal yang telah disebutkan tadi. Stasiun Pasar Senen juga menyediakan sentra vaksinasi booster bagi para calon penumpang yang telah tersedia dari pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Ini calon penumpang nantinya dapat langsung registrasi di tempat, dan juga namun ada ketentuan bagi para calon penumpang yang melakukan vaksinasi ini tidak boleh berangkat pada hari H vaksinasi, minimal harus H-1 keberangkatan. Bagi para penumpang yang sudah melakukan vaksinasi booster dosis ketiga ini telah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh ini tanpa melakukan vaksinasi atau tes PCR dan juga antigen. Untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik di Terminal Kampung Rambutan sudah ada dengan rekan kami Yola. Yola, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Lika atas laporannya. Sama halnya dengan Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur saat ini memang mengalami kenaikan jumlah penumpang yang mana dibenarkan oleh Kepala Terminal Kampung Rambutan yang mengatakan hingga 21 April kemarin tiket bus sudah habis terjual sebanyak 521 tiket per harinya, dibandingkan dengan beberapa hari lalu yakni 18 April kemarin hanya sebanyak 381 tiket per harinya. Berdasarkan sejumlah penuturan dari calon penumpang di terminal ini, mereka mengaku melaksanakan mudik lebih awal dikarenakan memang untuk menghindari kemacetan dan juga kepadatan calon pemudik di terminal ini di puncak arus mudik nanti, yang mana diprediksi akan terjadi di H-7 Lebaran sampai H-3 Lebaran. Untuk destinasi favorit sendiri atau kota yang paling banyak diburu oleh calon penumpang yakni di Pulau Sumatera dengan tujuan Palembang dan juga Padang. Kendati demikian, untuk harga tiket sendiri hari ini sudah masuk ke dalam kategori tiket lebaran yang mana naik mencapai 50% dibandingkan harga normal. Ya, Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Yola, Lika dan juga Mahathir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali teman-teman.
Pemirsa, setelah 2 tahun dilarang mudik, kini masyarakat dapat merasakan kembali pulang kampung merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Memberikan informasi seputar arus mudik dan balik kepada masyarakat, MNC Media menurunkan lebih dari 100 jurnalis ke lapangan untuk memperlancar perjalanan Anda. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini akan sangat berbeda sejak pandemi melanda. Tahun ini masyarakat dapat kembali mudik ke kampung halaman setelah pemerintah memberikan izin dan sejumlah kelonggaran. Mengawal perjalanan pemudik pada Lebaran tahun ini, MNC Media akan menurunkan lebih dari 100 jurnalisnya guna menginformasikan pantauan arus mudik dan balik. Jurnalis MNC Media dari televisi, radio, cetak, dan online ini dilepas secara resmi untuk bertugas mulai tanggal 25 April hingga 9 Mei 2022. Ya, tentunya adik-adik sekalian, rekan-rekan saya dari newsroom ya, yang begitu banyak, 100 lebih akan diterjunkan, hati-hati di jalan karena mudik kali ini mencapai puncaknya, yang konon katanya bisa di atas 100 juta orang mudik. Jadi pasti akan padat ya di jalan. Saya terima kasih sekali dengan MNC Group ya atau iNews yang melakukan satu peliputan secara masif. Karena salah satu pesan Presiden adalah bagaimana keberhasilan mudik ini adalah dengan mengkomunikasikan secara baik pada masyarakat. Diprediksi jumlah pemudik tahun ini akan meningkat sebesar 40% dari total pemudik di tahun 2019. Pemerintah pun telah mempersiapkan beragam rekayasa untuk menekan angka kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Tinggal ikuti saja arahan petugas, sabar di jalan, tidak perlu saling serobot karena kita sudah menyiapkan jalurnya sedemikian rupa untuk kelancaran. Jadi perlu ada toleransi antar sesama, saling menghormati sesama pengemudi. Di tengah kelonggaran yang diberikan, pemerintah juga mengajak para pemudik untuk disuntik vaksin booster atau penguat sebelum melakukan perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI menyediakan armada truk untuk mengangkut sepeda motor pemudik ke kampung halaman secara gratis. iNews yang akan hadir dengan informasi selengkapnya usai jeda.